siang, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Oke. Gini Mas, saya udah notice yang kemarin juga udah telepon sampean, dan baru sekarang saya bisa deal, dia bisa kasih keluar saya itu bulan depan tanggal 12. Tapi dia itu ngancam saya mau backlist saya ke seluruh negara, bukan di Hong Kong saja. Itu makanya saya takut untuk cari majikan lagi, takutnya nanti saya nggak bisa saya nggak bisa turun, karena dia bilang pokoknya aku buat nggak bisa cari majikan lagi gitu. Ya. Sudah. Jadi cuman ditakut-takutin sama majikan. Iya. Terus sampean takut? Takut karena dia video saya juga ada video dia sih, gimana dia itu memperlakukan saya, panggil saya anjing, saya juga ada, cuman saya nggak mau masalah. Jadi dia sudah bilang, lihat aja, mungkin tanggal 12 itu dia pun langsung beli tiket pulangkan saya, karena sudah ngomong kayak gitu loh Mas. Terus apa lagi? Saya menceritakan semuanya. Nanti saya ya udah cuma itu. Giliran. Sebenarnya saya pingin lagi kerja, cuman ya karena udah kayak gitu, jadi saya sudah oke, nggak cari majikan, takut. Karena saya coba kemarin ke agent lain, tanya masalah saya juga sudah saya ungkapkan kronologi gini-gini, dia takut nggak bisa, karena mungkin bos kamu udah ngomong ke imigrasi kalau kamu itu gini black mouth, bad mouth, so maybe kamu kan tak boleh bisa cari majikan lagi gitu. Makanya saya sudah stop, dan saya ingat Mas, makanya saya telepon kira-kira bisa nggak gitu. Udah sini aja saya. Halo? Ya udah, gimana? Majikan sampean kayak Tuhan aja. Blacklist ke semua negara. Halo. Dengar saya ngomong nggak? Oke. Majikan sampean bukan Tuhan, Mbak. Oke. Jadi Oke. Jadi majikan sampean itu bukan Tuhan. Oke? Garis bawah, majikan sampean bukan Tuhan. Kalau dia bikin berita acara ke imigrasi, sampean juga bisa bikin berita acara. Jadi surat terminate kontrak itu sampean harus dapat ya. Sekali lagi, surat terminate kontrak itu sampean harus dapat. Dan reasonnya apa? Kalau dia nggak mau kasih ya sudah, sampean nulis sendiri. Terminate kontrak sampean nulis sendiri, saya break kontrak di majikan ini karena memperlakukan saya ABCD bla 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 bla. Terus di halaman berikutnya, sampean kasih kertas putih kosong, sampean tulis apa saja yang sudah dia lakukan kepada sampean. Tulis semuanya di situ, hal-hal yang membuat sampean pengen break. Terus dijepret di surat terminate kontrak, masukkan ke imigrasi. Selesai. Jadi memasukkan ke imigrasi itu bisa melalui email, bisa dengerin saya ngomong, Mbak. Halo. Yes. Dengerin saya ngomong. Yes. Ya, jadi jangan aku ngomong sampean ngomong, siapa yang dengerin? Nggak ada yang dengerin. Makanya aku bilang gantian kalau ngomong, ya. Yes. Jadi sampean bisa tulis itu semuanya. Kemudian sampean scan by PDF, disimpan di HP. Sampean bisa kirim ke emailnya imigrasi. Sampean juga bisa tulis, kirimkan surat pos, surat terminate sampean kontrak ke imigrasi Hong Kong. Majikan sampean, namanya siapa, nomor KTP-nya berapa, kan ada itu di kontrak. Jadi nggak pernah, kalau saya bilang ya, jangan pernah ada rasa takut. Apapun mereka mau ngancam model apa aja. Hong Kong itu ya beraninya cuma di mulut. Jadi nggak usah bingung. Kalau sampean mau cari lagi ya nggak apa-apa, cari majikan lagi. Nggak ada masalah.
Soalnya nanti gini, Oke. pada saat sampean cari majikan, kalau sampean nggak nulis surat, nanti majikan baru sampean itu disuruh nelpon majikan lama. Oke. Nah, dengan majikan lama akan bilang sama majikan baru sampean, CC-nya ini wamemong, 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 wamemong. Iya, iya. Makanya pada saat interview dengerin saya ngomong ya, dengerin saya ngomong. Ini perhatikan baik-baik biar sampean itu nggak takut. Dan ini juga buat perhatian buat teman-teman semuanya yang diancam sama majikannya mau di blacklist dan ABCD entut goreng belgedes, nggak ada itu semuanya. Jadi sampean sebelum kalau interview sampean cerita ke majikan yang baru bahwa kelakuan majikan lama ABCD E F G H I J. Jadi kalau kamu nanti sama imigrasi disuruh telepon ke majikan lama, kamu sudah tak ceritain. Cerita versiku dengan ceritanya versi majikan lama, silakan Anda pertimbangkan untuk ngejeng saya. Oke. Bisa dipahami? Jadi penting untuk sampean juga nulis surat terminate kontrak, alasannya apa, dikasih latar belakangnya, walaupun kalau ataupun sampean punya video, sampean simpen, sampean tulis juga di kertas itu, saya ada bukti videonya semuanya. Nah, suatu saat kalau interview sama majikan, ya silahkan, bisanya apa, gini. Tapi untuk majikan yang lama, aku nggak kuat, aku ngebreak lantaran majikanku begini, dan bahkan majikanku mengancam. Sampai sampaikan juga pada saat interview. Jadi biar nggak kecewa kalau semisalnya nanti imigrasi. Karena menurut saya sekali lagi, itu tidak ada blacklist. Tapi majikan baru disuruh sama imigrasi nelpon ke majikan lama itu untuk verifikasi. Tapi namanya orang Hongkong ada yang beli. Dia nggak mau telepon ke majikan lama, itu urusannya dia, masa lalunya dia, pokoknya aku mau sama dia. Jadi tidak penting. Informasi dari majikan lama itu tidak penting. Ada majikan yang seperti itu, ada majikan yang dia ngetes juga nelpon ke majikan lama. Tapi menurut aku lebih banyak majikan yang nggak mau nelpon. Atau bisa jadi imigrasi sendiri yang nelpon ke majikan lama untuk memberikan rekomendasi majikan baru sampean. Jadi nggak usah takut. Apa? Agennya di mana? Agennya siapa? Mas. Ya saya di rumah. Enggak, kalau saya ikut agen Mas, agen juga kan? Ya, bisa main ke rumah. Oh, rumahnya mana? Nanti tak kirim. Ada di channel YouTube saya. Judulnya Rumah Kita. Di Sandro Jabrik sampai cari Rumah Kita, itu rutenya. Silahkan, boleh. Ya udah, Mas, ya udah, makasih ya, ini bosku bangun suruh aku masak dulu. Oke, siap. Oke, semangat. Makasih. Oke. Ya. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya, ancaman dari setiap majikan. Wah, begitulah andalan nih, majikan itu selalu ancam mengancam. Dan kadang-kadang CC kita, teman-teman kita, mbak-mbak itu semuanya, kalau sudah diancam itu udah ketakutan. Sudahlah, majikan itu bukan Tuhan. Jadi rezeki sampean itu tergantung usaha nih sampean dan kersane Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngasih jalan, apa yang nggak bisa. Ya, sekali lagi, nggak usah ada rasa takut, nggak usah ada rasa yang macem-macem lah. Namanya majikan ya manusia juga. Jadi intinya tidak ada yang menjadi persoalan di tempat majikan itu. Semuanya nggak ada jadi soal, nggak usah dipusingkan dan nggak usah dikhawatirkan. Namanya majikan itu ya seenaknya dia ngomong. Jadi kalau dia enak ngomong ya sudah, dia enak-enak ngomong ya kita juga bisa enak-enak ngomong juga, ngapain enggak. Dan laporan itu juga bisa kita sampaikan ke imigrasi juga. Dia bisa laporan, kita juga bisa buat laporan, sama-sama bisa buat laporan, nggak usah khawatir gitu loh. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu words against words. Jadi kata-kata ya kita lawan dengan kata-kata, nggak ada masalah. Yang penting kalian tetap punya semangat. Jadi nggak usah perlu ada rasa takut. Di Hongkong itu nggak usah ada yang ditakutkan, ya kan? Di Hongkong itu nggak ada yang harus ditakutkan, gitu aja. Kalau kalian takut-takut ke Hongkong ya jangan ke Hongkong, gitu aja.
nggak usah mumet-mumet. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi nggak usah dibingungkan dengan urusan majikan. Begitu teman-teman semuanya. Kira-kira ya seperti itu. Jadi seperti itu. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.